Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya anak-anak ibu sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, baik ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ada baiknya sebelum kita jalan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tania, silahkan dipimpin doanya. Baik Bu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran secara daring pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, anak-anak ibu sekalian, silahkan sambil menunggu teman-teman kalian isi absennya ya di link yang sudah tersedia. Hari ini kita akan belajar pelajaran seni budaya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap Bu. Siap. Materi kita pada hari ini adalah unsur ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari. Sebelum kita pada unsur ruang, Ibu ingin bertanya sedikit. Pernah tidak kalian melihat tari yang ada di lingkungan kalian masing-masing? Misalnya, tambahan sekapur sirih. Pernah tidak melihat pada acara perpisahan atau ada acara hajatan, tari sekapur sirih? Ada yang pernah? Pernah? Siapa yang pernah? Pernah Bu. Ya, kira-kira bagaimana gerakannya Nabila? Salah satu gerakannya seperti ini. Ya, Ya, kan? iya. Iya, bagus sekali ya Nabila, pintar. Salah satu gerakannya seperti ini, Bu. Ya, Arti kira-kira kalau misalnya gerakannya begini, ini termasuk gerakan yang kecil atau gerakan yang besar? Kecil Bu. Kecil ya, kecil, bagus sekali. Nah, kira-kira apa hubungannya dengan materi pelajaran kita pada hari ini? Kita lihat dulu yuk kompetensi dasarnya. Nah, kompetensi dasar pada materi ini adalah 3.1, memahami gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga. Kemudian 4.1, memeragakan gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga. Ruang gerak tari itu apa? Ruang adalah jangkauan gerak yang dilakukan oleh penari. Ruang bentuk karena gerak yang dilakukan. Kira-kira ada yang tahu ini gambar penari apa? Bali. Iya, pintar. Penari Bali. Dari mananya kelihatan penari Balinya? dari pakaiannya Bu. Dari pakaiannya. Iya, bagus sekali. Dari pakaiannya kelihatan bahwa ini penari Bali. Ya, ada gerakannya juga ini. Nah, ini ciri khasnya tari Bali ini. Seperti ini ya. Lanjutkan. Nah, ini tadi pengertian ruang. Sekarang kita coba menganalisa ruang gerak kecil dan ruang gerak luas. Diamati video berikut ini. Nah, ini ruang gerak kecil. Bagaimana kalau ruang gerak kecil? Nah, begini dia. Ruang gerak kecil itu tidak melebihi atau tidak melebar dari sisi badan kita. Itu yang dinamakan ruang gerak kecil. Kita kembali. Jadi hanya sekitar di sisi-sisi badan. Seperti ini ya, ruang gerak kecil. Bagaimana dengan ruang gerak yang luas? Diperhatikan perbedaannya. Nah, kelihatan perbedaan ruang gerak luas itu biasanya membentang tangan. Tangannya diarahkan ke atas. Nah, dari gerakan kakinya juga kelihatan. Ini dia ruang gerak luas. Gerakannya dinamakan dengan ruang gerak luas. Bisa terlihat perbedaannya? Bisa. Nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan perbedaan gerak dari
gambar ini. Ibu minta Nurhaliza, kira-kira apa perbedaan kedua gambar ini, Nurhaliza? Gambar 1 bagaimana ruang geraknya? Gambar 2 bagaimana? Silakan. Gambar 1 meluas dari tangannya. Ya. Gambar 2 jaraknya juga merapat, sedangkan orangnya juga banyak. Oh ya, terima kasih Nurhaliza. Bagus sekali. Bagus sekali. Pendapat dari teman kalian benar. Gambar 1 ini ruang geraknya luas, Bu. Kelihatan dari tangannya. Sedangkan gambar ini posisinya rapat. Kemudian ruang geraknya juga kecil. Nah, anak-anak ibu yang lain sudah bisa membedakan ruang gerak kecil dan ruang gerak yang luas. Kita lanjutkan. Ternyata ruang gerak tari itu terbagi 2. Ada yang dinamakan ruang pribadi dan ada juga yang dinamakan ruang pentas. Nah, itu apa? Ruang pribadi adalah ruang yang tercipta dari gerak penari. Misalnya ini, gerak membentang tangan. Maka ruang yang tercipta adalah di antara kedua tangan ini. Ini dia. Ini ruang yang disebut dengan ruang yang tercipta dari gerakan penari itu sendiri. Kemudian ruang pentas itu biasa kita sebut dengan panggung. Ini dia tempat untuk melakukan pertunjukan tari. Nih, biasa disebut dengan pentas. Jadi ruang itu terbagi 2. Yang pertama ruang pribadi, yang kedua ruang pentas. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian ada juga hal-hal pokok yang tercantum di dalam unsur ruang. Ya, untuk anak-anak ibu yang baru bergabung, silahkan diikuti ya. Unsur ruang di dalam tari itu ada garis, ada volume, ada arah, level, dan fokus pandang. Sekarang tugas anak-anak ibu adalah mengerjakan LKPD. Ini LKPD pertemuan pertama. Sampai pada pembahasan kita, apa yang dapat kita simpulkan? Yang pertama, pengertian ruang. Ruang tadi adalah jangkauan gerak. Yang kedua, bagaimana? Ruang itu ada ruang gerak yang bagaimana? Yang luas, dan ada ruang gerak yang sempit atau yang kecil. Ya. Kemudian apa lagi? Ruang itu terbagi 2 juga. Ada ruang gerak penari dan ada ruang gerak pentas atau ruang pribadi. Nah, dari kesimpulan tadi, Ibu harapkan anak-anak Ibu bisa mengerjakan tugasnya, mengerjakan LKPD-nya secara tepat waktu. Ya, Ibu kasih waktunya 1 minggu. Jadi sampai dengan minggu depan itu sudah harus dimasukkan atau diupload kembali pada Google atau Google-nya masing-masing. Nah, Ibu, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan kita bisa berkomunikasi via grup WhatsApp atau bisa chat pribadi Ibu secara langsung. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, silahkan kita tutup dengan doa. Tania, pimpin doa. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran ini ada baiknya kita berdoa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Baiklah, terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.